Bagaimana mungkin PSI sebagai sebuah partai yang menawarkan bersih, gitu ya, jujur, anti korupsi dan sebagainya, kemudian menunjuk ketua DPP, ketua harian DPP yang punya potensi besar untuk menjadi tersangka. Ya karena kalau sudah digeledah mau ngapain lagi? Udah potensial sekali gitu, dan ya kayak nggak ada orang lain aja di negeri ini untuk dijadikan ketua umum harian DPP gitu. Selamat malam semuanya. Gara-gara Ahmad Ali pindah dari Nasdem ke PSI, saya jadi mengikuti atau memperhatikan betul suasana kebatinan teman-teman kader Partai Nasdem. Ya karena saya terus terang penasaran gitu. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ketika Ahmad Ali dari Nasdem pindah ke PSI. Dan biasanya ya kalau saya lihat scroll atau lihat story-story WA kader Nasdem gitu ya, itu kan biasanya menggambarkan suasana kebatinan. Dan kebetulan ada salah seorang senior saya waktu kuliah dulu dan sekarang menjadi bagian dari Partai Nasdem, itu bikin story terkait pernyataan Surya Paloh bahwa di Nasdem itu katanya tidak boleh ada keraguan-raguan. Yang ragu-ragu silahkan keluar. Langsung saya jawab gitu ya. Wah, ini Ahmad Ali deh. Dan ya habis itu ngalor ngidul gitu, dan kemudian dia bilang ya memang yang bersangkutan, dia tidak menyebut namanya, memang sudah mentok di dalam, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, masalahnya juga banyak gitu, sehingga itu menjadi beban bagi Partai Nasdem. Dan kalau dia keluar, sebenarnya bagi Surya Paloh itu ya ia melepas beban gitu, dan ya mereka bersyukur dengan itu. ya karena bagi saya tetap saja tidak logis ketika Ahmad Ali sebagai bagian dari elit Partai Nasdem itu kemudian pindah ke PSI dari partai besar ke partai kecil. Yang meskipun sudah dibantu sama Jokowi gitu ya, sudah dipasang baliho sepanjang jalan protokol di Pulau Jawa, tapi tetap tidak bisa lolos ke Senayan, itu kan nggak ada harapan gitu. Lawang Jokowi masih presiden pun PSI nggak bisa lolos. Ya kalaupun ada Gibran ya cuma wapres gitu. Gibran bisa apa sih? Pidato nggak bisa gitu kan. Nah ya kalau ngafalin bisa lah dia. Ya tapi dari obrolan singkat atau WA yang ya apa namanya, yang tidak secara vulgar menyebutkan nama Ahmad Ali, dan saya juga sebenarnya sudah paham gitu ya, saya akhirnya menganggap bahwa komentar teman saya atau senior saya ini yaitu mengkonfirmasi kecurigaan saya terkait alasan Ahmad Ali pindah dari Nasdem ke PSI. Karena sekali lagi nggak logis itu. Dari partai besar ke partai kecil. Ngapain? Yang ada dari partai A ke partai B yang lebih besar, yang lebih punya potensi. Biasanya kan seperti itu gitu ya. Atau pengen jadi menteri, masuk ke partai yang sekarang ada di pemerintahan misalkan itu. Tapi kalau ke partai PSI yang ya ketuanya Kaisang gitu ya, apa yang mau diharapin? Ya, tapi sekali lagi itu karena memang nampaknya ada masalah serius terkait Ahmad Ali ini. Karena kalau kita ingat-ingat lagi beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Maret lalu, itu Ahmad Ali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Tapi kemudian Ahmad Ali tidak bisa hadir atau berhalangan, dan setelahnya dilakukan pemeriksaan yang agak spesial karena tidak dilakukan di Jakarta gitu. Karena pemeriksaannya dilakukan di Polresta Banyumas, bukan di Jakarta. Jadi dipanggil sekali, berhalangan hadir, dan karena berhalangan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya bukan lagi di kantor Jakarta tapi di daerah. Dan pemeriksaan ini itu terjadi pada tanggal 7 Maret. Oh, sorry, tadi pemanggilan pertamanya pada tanggal 27 Februari gitu. Jadi 27 Februari nggak bisa, kemudian diatur lagi untuk bisa diperiksa di Polresta Banyumas. Kenapa gitu ya? Ya mungkin kalau di Polresta Banyumas lebih tenang lah. Dan kasus ini sebenarnya adalah sebuah kasus yang sangat serius sekali. Dan kalau senior saya di Nasdem bilang ini beban bagi mereka, itu cukup masuk akal karena ini terkait kasus TPPU dan gratifikasi batubara
yang melibatkan Bupati Kutai Kartanegara. Ini kasus besar sekali karena rekening yang sudah disita itu senilai 476 miliar rupiah. Ini kasus besar sekali, tapi memang mungkin karena memang melibatkan banyak elit, ada banyak kepentingan di sana, maka beritanya tidak kemana-mana. Meskipun Bupati Kutai Kartanegara atau Rita sudah divonis 10 tahun, tapi setelah itu TPPU atau gratifikasi ini nampaknya tidak berlanjut lagi. Padahal dengan jumlah rekening yang disita mencapai 476 miliar itu, mestinya itu bisa menjerat banyak sekali orang. Nah, Ahmad Ali adalah salah satu saksi yang ditelusuri dananya, ditelusuri keterlibatannya. Bahkan rumahnya itu sudah digeledah sama KPK. Jadi ini kasus yang sangat serius sekali, dan biasanya kalau sudah digeledah itu tinggal hitungan hari akan pasti langsung jadi tersangka. Itu sudah banyak sekali terjadi di berbagai nama sebelumnya, kecuali Ahmad Ali rasanya gitu ya. Sudah digeledah bulan Maret lalu, tapi kemudian sampai sekarang tiba-tiba dilantik sebagai Ketua Umum Harian DPP PSI. Ya begitulah politik gitu ya. Orang yang sudah digeledah ya sedikit lagi tersangka kayaknya, tapi kemudian mendapatkan jabatan baru di partai yang baru. Dan ada fakta lucu sekali terkait Ahmad Ali ini ketika ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP PSI. Karena bagaimana mungkin PSI sebagai sebuah partai yang menawarkan bersih gitu ya, jujur, anti korupsi dan sebagainya, kemudian menunjuk ketua DPP, ketua harian DPP yang punya potensi besar untuk menjadi tersangka. Ya karena kalau sudah digeledah mau ngapain lagi? Udah potensial sekali gitu, dan ya kayak nggak ada orang lain aja di negeri ini untuk dijadikan ketua umum harian DPP gitu. Ya kan, ya ini PSI ini lagi ngapain sih sebenarnya? Atau karena saking nggak ada lagi orang yang bisa direkrut gitu kan. Mungkin kalau yang selain Ahmad Ali, nama-nama yang lain mungkin masih sulit ya untuk direkrut misalkan gitu kan. Sebenarnya kan ada Erlangga tuh, bisa lah ya. Erlangga kan tiba-tiba mundur dari Ketum Golkar gitu ya. Bisa aja jadi ketua DPP PSI misalkan, bisa gitu ya. Bisa nggak sih? Tapi mungkin PSI tidak terlalu diminati. Jadi ya yang diambil adalah orang-orang yang memang ya butuh perlindungan juga rasanya, atau orang-orang yang punya masalah yang kemudian masalahnya selama ini digantung begitu saja gitu. Karena ya ketika Ahmad Ali sudah masuk sebagai ketua DPP harian PSI, maka rasanya selama penguasa masih seperti ini gitu ya, strukturnya masih seperti sekarang, ya maka Ahmad Ali mungkin akan aman. Kecuali Presiden Prabowo melakukan pergantian-pergantian yang agak radikal gitu ya. Sebenarnya agak radikal sih, 2-3 orang diganti, maka Ahmad Ali rasanya akan kena kasus dari TPPU atau gratifikasi batubara ini gitu. Ya di sisi lain mungkin PSI juga nampaknya sekarang tidak bisa diminati oleh banyak orang gitu, karena ya orang yang mau masuk itu pasti ragu-ragu gitu. Ya karena PSI secara keajaiban, secara kemampuannya itu kan masih dipertanyakan. Kelihatannya besar, kelihatan ada Jokowinya, ada Gibran, ada Kaisang gitu, tapi eksekusi di lapangan itu masih benar-benar dipertanyakan. Ya kalau Ahmad Ali sudah masuk ke sana mungkin karena sudah kepepet. Budi Ari kalau kepepet kayaknya masuk juga ntar lagi. Jokowi katanya mau ketemu gitu ya. Ya mungkin habis ini Budi Ari gitu ya supaya aman. Tapi kayaknya sulit untuk aman tuh, karena sudah sudah disebutkan namanya di dakwaan jaksa. Kalau Ahmad Ali ini kan masih belum, masih digeledah aja. Tapi digeledah itu sudah gitu ya. Sudah tapi belum ini, belum tapi sudah. Prinsip-prinsip Jokowisme. Dan ya nasib Ahmad Ali bagi saya setelah ini itu akan ditentukan apakah dia akan aman saja dan kemudian nggak ada beritanya lagi setelah ini, atau dia akan menjadi tersangka atau terlibat dalam kasus korupsi yang sebelumnya sudah membuat rumahnya digeledah.
Kita tunggu saja, kemungkinannya ya cuma itu, nggak ada kemana-mana. Kalau aman berarti ya memang ya karena memang tidak ada pergantian gitu ya, karena nggak ada orang yang dicopot, orang-orang Jokowi yang tidak dicopot gitu ya, maka ada pengamanan lah, istilahnya seperti itu. Dan itulah juga yang membuat Sylvester Matutina sampai sekarang, meskipun sudah divonis 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang tetap aman aja ya, karena orang-orang Jokowi masih berkuasa sampai sekarang meskipun sudah ganti presiden gitu. Ya mungkin kita nggak perlu kaget kalau setelahnya Sylvester masuk ke PSI juga. Ya kita tunggu saja apakah Budiari, apakah Sylvester, apakah ada nama lain lagi yang akan masuk. Pada intinya PSI sepertinya benar-benar menunjukkan kekuatan atau kekuasaan yang sudah hampir habis itu untuk tetap menyihir atau melakukan sebuah show off atau pertunjukan kekuasaan, kehebatan partai PSI untuk bisa menarik elit-elit partai lain dan bergabung dengan partai yang lebih gurem. Karena ini ya keajaiban gitu. Elit dari partai besar yang sudah lolos ke Senayan berkali-kali bergabung dengan PSI, itu kan menunjukkan kehebatan PSI yang tidak dimiliki sama partai-partai lain yang meskipun mereka ini sudah berkali-kali lolos ke Senayan. Kita tunggu saja Sylvester, Budiari apakah akan menjadi pasien atau dijebloskan seperti Noel gitu ya. Noel terlambat tuh, seandainya masuk PSI dulu mungkin ya mungkin nggak bisa juga diamankan, udah terbukti gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.